Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, saat ini kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menentukan perkalian bentuk aljabar. Oke, yang paling penting untuk diingat dalam perkalian bentuk aljabar, tanda kali jarang sekali ditulis dalam menggunakan simbol cross. Ya, jadi bentuk simbol dari kali biasanya menggunakan tanda dot atau titik atau hanya bisa menuliskan dalam bentuk kurung saja. Oke. Saat ini saya akan menampilkan contoh-contoh dari perkalian bentuk aljabar. Yang dapat kalian lihat di samping, ada beberapa soal perkalian bentuk aljabar dari yang paling sederhana. Yang nomor 1, 5 kali A. Maka dalam bentuk aljabar, 5 kali A bisa ditulis dalam bentuk 5A. Kemudian yang nomor 2, X kali X. Seperti halnya yang kalian ketahui, jika X itu artinya X pangkat 1, tapi pangkat satunya tidak perlu ditulis. Kemudian, kita sebelumnya mempelajari bilangan bulat ada operasi perpangkatan. Jika ada dua bilangan bulat yang sama, ketika dikalikan, maka pangkatnya bisa ditambahkan. Jadi, pada soal yang nomor 2 ini, X dikali X berarti sama dengan X pangkat 2. Kemudian yang nomor 3 ada X dikali Y. Nah, untuk X dikali Y bisa kita tuliskan dalam bentuk XY. Kenapa kita memilih XY? Kita sepakati saja kalau kita menuliskan bentuk aljabar kita biasakan urutkan dengan abjad. Ya. Apakah boleh ditulis YX? Boleh. Tapi kita sepakati dengan urut abjad dulu. Jadi kita tuliskan XY. Kemudian yang nomor 4 ada 5X dikali 2Y. Maka bisa dituliskan 10XY. Yang nomor 5 adalah negatif 3A kuadrat B dikali 2AB. Sama dengan negatif 6A pangkat 3B kuadrat. Jadi angkanya dikalikan sendiri, kemudian abjadnya juga kita kalikan sendiri. Seperti itu. Kemudian bisa kalian perhatikan berikutnya bahwa sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar ada 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, artinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitu juga untuk perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif artinya untuk A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah dengan C. Begitu juga dengan perkalian A kali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung dikali dengan C. Kemudian ada satu sifat lagi, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika ada A kali B ditambah C, maka sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi ini juga salah satu bentuk perkalian. Saya punya contoh yang berikutnya lagi. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Ada 4 soal. Nah, untuk yang nomor 1, 5 kali A ditambah 4. Berarti 5 kali A 5A, 5 kali 4 20. Jadinya 5A ditambah 20. Kemudian nomor 2, P dikali 2P dikurangi 3. Hasilnya adalah 2P pangkat 2 dikurangi 3P. Yang berikutnya, negatif 3 kali Y dikurangi 1. Berarti sama dengan negatif 3Y ditambah 3. Yang terakhir 2X dikali X ditambah 4Y, maka sama dengan 2X kuadrat
ditambah 8XY. Berikutnya pada perkalian, ada juga perkalian X ditambah A dikali X ditambah B. Maka bentuk yang seperti ini bisa kita jabarkan menjadi, nah seperti ini, bisa kalian lihat, maka X dikali X, X dikali B, seperti itu, dan seterusnya yang suku yang kedua, A dikali X, kemudian A juga dikali dengan B. Oke, jadinya kalau dijabarkan bentuk ini tadi menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah AX ditambah AB. Jika ada suku yang sejenis, maka nantinya harus kalian sederhanakan. Seperti itu. Berikut adalah contoh soalnya. Oke, perhatikan ya, ada 3 soal. Tentukan hasil perkalian untuk bentuk aljabar berikut. Yang nomor 1, A ditambah 1 dikali A ditambah 4. Jadinya A kuadrat ditambah 4A ditambah A ditambah 4. Di situ ada 2 suku yang sejenis, yaitu yang punya variabel A dan berpangkat 1. Sehingga jika ada 2 suku yang sejenis wajib disederhanakan. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 5A ditambah 4. Contoh yang kedua, 2P ditambah Hi dikali P dikurangi 2Hi. Maka hasilnya adalah 2P kuadrat dikurangi 4Hi, 4PHi ditambah PHi dikurangi 2Hi. Di sini ada lagi juga 2 suku yang sejenis. Nah, kalau ada 2 suku yang sejenis berarti harus kita sederhanakan lagi. Sekarang kita sederhanakan lagi, maka hasil akhirnya menjadi 2P kuadrat dikurangi 3PHi dikurangi 2Hi. Contoh yang terakhir, yang ketiga adalah 3Y dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 5Y. Maka hasilnya adalah 9Y dikurangi 15Y kuadrat dikurangi 3 ditambah 5Y. Karena kalian sudah terbiasa mengelompokkan suku yang sejenis, maka tidak perlu lagi kalian kelompokkan satu-satu. Ya, karena kalian sudah selesai itu di operasi penjumlahan. Jadi langsung saja kita selesaikan. Jadi negatif 15Y kuadrat ditambah 14Y dikurangi 3. Apakah harus selalu yang Y kuadrat berada di suku yang paling depan? Jawabnya tidak. Ini bebas kalian lakukan. Hanya saja kita rasanya lebih enak kalau kita menuliskannya terbiasa diurutkan dari pangkat tertingginya yang paling depan, kemudian ke belakang yang terakhir adalah konstantanya. Seperti itu. Apakah boleh konstantanya dulu? Boleh, silahkan dituliskan dalam bentuk konstantanya dulu. Dituliskan berarti negatif 3 ditambah 14Y dikurangi 15Y kuadrat, boleh, silahkan. Oke, untuk perkalian bentuk aljabar sampai sini, kira-kira apakah kalian sudah memahami perkalian bentuk aljabar? Oke, saya rasa kalian sudah memahami perkalian bentuk aljabar, jadi kalian bisa menentukan perkalian bentuk aljabar. Oke, kira-kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Pelajari lebih banyak soal lagi, tambah-tambah soal terus dari berbagai buku, berbagai sumber yang bisa kalian dapatkan. Dan jangan lupa belajar selalu. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.